Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang materi implementation dan juga evaluation. Sebelumnya perkenalkan, nama kami ada Muhammad Murad Fadilah, Rizky Syaban Musa Putra, dan juga Selkiri Sekolah Mamudi. Pembahasan yang pertama adalah implementation. Nah, jadi kayak bagaimana sih kita untuk membuat dan juga mengimplementasi suatu strategi itu dengan baik? Ini maksudnya gambaran kayak gini. Making the trends run on the time, how to create effective project and schedule. Jadi kayak misalnya proyek yang udah kita bangun, udah kita rancang itu udah rampung gitu strateginya, penelitian, perencanaan, taktik dan juga desain semua udah rampung. Tapi sebelum beraksi kita sebagai tim ini perlu untuk memastikan nih rencana ini benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan waktu dan juga anggarannya. Untuk itu maka kita ngebuat yang namanya scheduling. Nah, scheduling ini itu ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan anggaran sumber daya yang memadai. Itu adalah bentuknya kayak misalnya anggaran itu kayak dana yang dialokasikan untuk melaksanakan strategi, sumber daya. Sumber daya itu menyangkut kayak misalnya peralatan, orang-orangnya, teknologi, dan juga hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan atau mengeksekusi strategi tersebut. Nah, yang kedua itu mengembangkan jadwal realistis. Nah, ini tuh mencakup kayak misal timelinenya, garis waktu yang kayak menunjukkan kapan setiap langkah tersebut tuh dan strategi akan selesai. Dan juga dalam mengembangkan jadwal realistis itu diperlukan namanya realistisasi. Nah, timeline yang mempertimbangkan waktu, tenaga kerja, sumber daya juga yang tersedia. Jadi kayak kita harus membuat timeline yang benar-benar realistis gitu. Kayak misalnya juga jangan sampai tugasnya atau job desk banyak, tapi timeline atau data itu benar-benar sempit, itu tuh nggak realistis namanya. Yang berikutnya yang ketiga ada memberikan insentif kepada tim. Nah, ini tuh dalam bentuk kayak misal penghargaan. Nah, penghargaan itu kayak bentuk kayak misal hadiah atau pengakuan yang diberikan kepada tim atas keberhasilan mereka dalam mencapai target tersebut. Nah, berikutnya ada yang namanya motivasi dan dorongan yang kita bisa berikan sebagai atasan ataupun dalam kerjasama tim untuk bisa lebih memotivasi mereka dalam menyelesaikan proyek dan juga tugas-tugas mereka. Terus yang keempat ada peran penting jadwal dalam proyek. Nah itu kayak misalnya kita menjadwalkan atau memberikan kerangka waktu yang terstruktur nih untuk menjalankan semua kegiatan proyek secara efisien. Itu kayak membantu dan juga mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. Dan juga kayak ini tuh memastikan kayak kemajuan proyek sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan jadwal proyek yang dikembangkan dengan baik. Jadi jadwal yang baik itu membantu mengelola risiko dan juga memberikan pemahaman yang jelas kepada para pemangku kepentingan tentang kapan hasil yang diharapkan akan tercapai, dan juga itu meningkatkan dari segi efisiensi juga keseluruhan proyek dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Berikutnya ada how to schedule atau giant chart. Ini tuh ada 6 langkah. Kita bahas satu-satu dari yang deliverable. Deliverable itu kayak misalnya proyek komunikasi umumnya tuh kayak terdiri dari beberapa deliverable atau hasil yang harus dihasilkan. Jadi kayak ibaratnya gampang kayak job desk ataupun goals-goals yang perlu kita deliver gitu, yang kita capai gitu. Nah, untuk mencapai atau memenuhi target deliverable ini kita perlu yang namanya responsibility. Nah, responsibility ada kayak kita mengidentifikasi nih anggota tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tugas yang terkait dengan setiap deliverable. Nah, itu membantu kita sebagai tim untuk pengaturan tugas dan juga memastikan nih bahwa setiap aspek proyek memiliki orang yang bertanggung jawab. Berikutnya ada sequencing. Itu kayak mempertimbangkan urutan deliverable perlu diselesaikan. Misalnya kita menggunakan metode tradisional atau bekerja mundur dari tanggal pengiriman, mulai dari akhir ke awal. Ini membantu dalam menetapkan proses juga perencanaan jalan proyek. Terus yang keempat ada time. Time itu kayak bentuk estimasi beberapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas ataupun hasil. Itu kayak mempertimbangkan untuk menambahkan waktu ekstra. Kalau mempertimbangkan untuk menambahkan waktu ekstra itu kita bisa bilang dengan buffer. Nah, jadi buffer ini bisa dilakukan ketika kayak misalnya ada beberapa variabel X yang tidak terduga, tiba-tiba kayak mendistract schedule atau jadwal yang udah kita buat. Oke, next. Berikutnya kita ada yang namanya charts. Nah, charts ini ada atau identik dengan giant chart adalah metode umum untuk mengatur jadwal proyek. Itu kayak mencakup daftar teruntut dari setiap proyek beserta tanggal mulai dan juga selesai mereka. Nah, ini tuh membantu menciptakan visualisasi proyek yang menunjukkan urutan kerangka waktu dan juga ketergantungan antara setiap proyek. Nah, yang terakhir ada yang namanya change. Nah, change ini kayak kita menyiapkan diri untuk mengelola perubahan dalam bentuk peluang dan juga jadwal proyek gitu. Itu penting untuk diingat bahwa misalnya perubahan adalah adalah hal yang alami dalam kehidupan proyek itu. Kesiapan untuk berkomunikasi perubahan dengan jelas dan juga tepat waktu, berpikir kritis dan juga untuk menetapkan ekspektasi bagi para pemangku kepentingan dan juga menjaga agar proyek itu tidak melenceng dari jalurnya. Oke, berikutnya ada following through or to make sure you following through on strategi.
itu kayak kita merumuskan strategi yang baik itu kan kayak penting ya. Nah, implementasinya sama pentingnya juga nih. Banyak strategi organisasi yang gagal karena tidak diimplementasikan dengan baik. Nah, gimana cara mengimplementasikan strategi itu dengan baik? Kita menciptakan namanya strategi implementation barrier. Nah, itu ada 6 langkah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada tujuan utama komunikasi. Ini tuh kayak menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam setiap komunikasi. Jadi kayak tujuan ini tuh harus spesifik dan terukur yang juga dapat tercapai, relevan, dan juga terikat pada waktu. Nah, tanpa tujuan yang jelas ini, komunikasi dapat menjadi tidak terarah dan juga tidak efektif. Berikutnya ada yang penting komunikasi ini tuh kayak mengidentifikasikan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi yang efektif. Contoh faktor-faktor ini tuh kayak termasuk kayak misalnya kejelasan pesan yang disampaikan, konsistensi dari pesan yang akan disampaikan, dan juga relevansi dengan audiens itu pesan yang kita sampaikan kepada audiens itu apakah relevan atau enggak dengan kebutuhan konsumen yang ada di pasar kayak gitu. Yang ketiga, menciptakan kesadaran. Nah, strategi komunikasi ini sering bertujuan untuk menciptakan kesadaran tentang merek, produk, atau layanan tertentu di antara audiens ataupun target gitu. Nah, kesadaran dapat diciptakan melalui berbagai cara, kayak misalnya iklan, hubungan masyarakat, atau public relation. Kayak misalnya, public relation itu kan bertugas untuk kayak membangun kredibilitas dan juga kepercayaan dengan audiens. Dan tren dalam media sosial. Media sosial ini juga salah satu media atau platform yang bisa kita gunakan untuk kayak menyebarluaskan pesan-pesan produk yang ingin kita sampaikan kepada audiens gitu untuk menggait audiens-audiens kita di pasar. Berikutnya ada dimensi kesadaran. Itu kayak dimensi kesadaran itu kayak menyoroti berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan kesadaran. Nah, dimensi-dimensi ini tuh termasuk kayak misalnya tingkat pengetahuan tentang produk, preferensi audiens tentang produk kita, dan yang terakhir sikap apakah produk atau pesan yang kita sampaikan kepada audiens kita itu diterima oleh masyarakat dengan positif ataupun negatif. Yang berikutnya adalah ingatan merek. Ini tuh penting memastikan bahwa merek atau produk kita tuh tetap diingat oleh audiens setelah interaksi pertama. Maksud setelah interaksi pertama adalah ketika kita melaunchingkan suatu iklan, orang tuh nggak akan mudah lupa gitu tentang iklan kita. Contoh top of mind ada kayak Aqua. Aqua itu kan punya iklan yang kayak gagal fokus kayak gitu kan. Nah, orang kalau udah dengar kata gagal fokus pasti top of mind itu ya Aqua. Yang terakhir ada penggunaan survei online. Nah, menyoroti penggunaan survei online ini sebagai alat untuk mengumpulkan data dan juga umpan balik dari audiens. Tentunya ketika kita mengirimkan pesan ataupun kayak message kepada audiens, kita perlu yang namanya feedback atau timbal balik tentang pesan dan ikan yang kita sampaikan kepada audiens. Apakah masih kurang, apakah pesan yang kita sampaikan tercapai atau tidak. Seperti itu. Next. Oke, materinya kan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, makasih Badar. Selanjutnya kita akan bahas suatu folding barrier to implementation atau bagaimana menghindari hambatan pada implementasi yang kita lakukan. Yang pertama ada vision. Vision ini fokus kepada visi. Visi adalah gambaran yang jelas tentang masa depan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ketika setiap individu dalam organisasi memahami visi, mereka itu memiliki panduan yang jelas untuk mengarahkan keputusan dan tindakan mereka agar sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan mereka. Yang kedua ada people. Oke, inti dari people ini lebih ke mengarah ke memberdayakan SDM yang ada. Jadi di dalam perusahaan harus ada timbal balik untuk para pekerja mereka. Contohnya perusahaan yang menawarkan bonus kinerja atau promosi bagi karyawan yang berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, intensif ini sebagai salah satu faktor penting dalam memotivasi karyawan untuk terlibat dalam implementation rencana. Nah, ketika karyawan itu melihat bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari pencapaian tujuan organisasi, maka mereka lebih mungkin untuk bekerja secara bersama-sama dan penuh semangat. Yang ketiga ada manajemen. Nah, manajemen ini memiliki peran penting dalam menjaga keterhubungan antara tujuan organisasi dengan tindakan tim-tim yang ada di dalamnya. Nah, mereka perlu secara konsisten mengkontrol karyawan tentang visi dan arahan perusahaan, serta memastikan bahwa semua divisi memiliki pemahaman yang jelas terkait strategi perusahaan yang sudah disusun. Nah, contoh langkah yang bisa dilakukan seperti rapat rutin internal yang secara teratur terkait kemajuan dari setiap tim-tim, apakah selaras dengan visi yang direncanakan atau tidak. Yang keempat ada research. Nah, organisasi memerlukan sumber daya yang memadai. Ketika keterbatasan sumber daya, terutama kekurangan dana, dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, sebuah proyek inovatif yang membutuhkan investasi yang signifikan namun tidak mendapatkan dana yang cukup, mungkin itu tidak akan berhasil. Sebagai contoh lain, ada kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat implementasi strategi itu juga karena tidak adanya SDM yang cukup yang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut dengan baik.
Oke, selanjutnya ada evaluation. Evaluasi ini poin penting dari kesuksesan tujuan yang kita bikin. Nah, ini merupakan serangkaian proses penilaian atau pengukuran terhadap kinerja atau hasil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, evaluasi yang cermat akan membantu perusahaan memahami mana yang berhasil dan mana yang miss. Lalu yang miss itu bisa perusahaan improve dan mengoptimalisasi strategi yang mereka miliki. Sebenarnya ada banyak indikator yang dapat perusahaan gunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan ada, tetapi pada pembahasan kali ini kita fokus pada communication perspektif ya. Mungkin akan dibahas di slide berikutnya. Bisa di next. Oke, di sini ada 3 poin. Poin pertama ada kesadaran atau awareness. Jadi intinya kita tuh harus mengevaluasi sejauh mana campaign yang kita bikin itu berhasil meningkatkan kesadaran tentang merek atau pesan yang kita ingin sampaikan kepada audiens kita. Nah, ini bisa diukur melalui jumlah tayangan, tingkat interaksi dengan konten, kayak berapa kali share, berapa kali klik. Nah, yang kedua ada penerimaan. Nah, kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana pesan atau nilai yang disampaikan dalam campaign kita itu bisa diterima oleh audiens kita. Ini bisa diukur melalui survei atau penelitian kecil untuk melihat seberapa baik audiens merespon campaign kita. Yang ketiga ada keterlibatan atau engagement. Nah, kita perlu juga mengevaluasi seberapa efektif kampanye dalam membangun keterlibatan audiens. Ini diukur dari tingkat interaksi di sosial media kita, contohnya kayak like, komen, dan share. Nah, dengan mengevaluasi 3 poin tadi, perusahaan dapat memahami seberapa baik campaign mereka berfungsi dalam mencapai tujuan mereka dan dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja campaign yang akan dilakukan di masa depan. Oke, selanjutnya how to measure awareness of a message. Jadi bagaimana kita itu mengukur akan awareness yang kita buat. Oke. Yang pertama bisa melalui survei atau kuesioner. Nah, melalui survei atau kuesioner ini kita tuh bisa mengetahui sejauh mana masyarakat itu mengetahui brand kita. Contohnya, kita memberikan pertanyaan dengan membandingkan brand kita dengan brand sebelah. Nah, yang kedua ada analisis traffic. Nah, traffic ini bisa melalui website, media sosial, atau platform online lainnya. Contohnya, kayak sebuah e-commerce ini ingin mengukur efektivitasan iklan produk yang mereka buat di IG. Mereka tuh bisa melihat jumlah pengunjung dari website, direct link yang ada di IG, atau produk yang sering dilihat, bahkan tingkat konversi pengunjung menjadi pembeli. Yang ketiga ada melibatkan indikator perilaku. Kalau poin ketiga ini lebih ke mengukur perubahan perilaku audiens setelah melihat campaign kita. Contohnya kayak misalnya aku nih punya campaign lindungi hutan kita di IG. Pada bulan Januari kemarin tuh aku meluncurkan campaign tentang kelestarian lingkungan. Nah, dari hasil campaign itu menghasilkan output peningkatan jumlah relawan, peningkatan donasi, dan lain-lain. Nah, kalau menunjukkan seperti itu, maka campaign yang aku buat itu berhasil diterima oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada how to measure change in attitudes and belief. Berbeda dengan brand awareness, brand acceptance memberikan kita penilaian tentang seberapa baik brand kita diikuti oleh para audiens. Cara yang paling umum digunakan dalam meng-approach audience adalah survei benchmark, yang dimana survei benchmark ini akan membandingkan hasil nyata terhadap standar yang telah ditentukan sebelumnya. Boleh di next. Lalu ada how to measuring acceptance. Yang pertama itu ada objektif. Mulailah dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin kita capai. Nah, ketika kita mengeluarkan studi benchmark, kita perlu nih tahu tentang apa hal yang ingin kita pengaruhi. Nah, data-data yang telah dikumpulkan ini akan melacak peningkatan penjualan, perubahan sikap, serta penerimaan pesan dari merek kita atau bentuk lain dari keterlibatan audiens. Lalu yang kedua ada benchmark. Sebagian besar tindakan penerimaan kita akan didasarkan pada perbaikan yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu. Nah, kita dapat melakukan pretest nih, yang akan memberikan kita benchmark untuk membandingkan kemajuan dari perusahaan kita. Nah, metodenya yang dapat kita lakukan adalah mulai dari survei, wawancara, dan kelompok fokus. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, comparison. Selama periode waktu yang telah ditentukan, lihat kembali data benchmark untuk melihat di mana perubahan yang terjadi. Nah, sebagian studi benchmark ini biasanya dilakukan 2 kali untuk memastikan bahwa
data yang kita punya itu cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Boleh di next. Selanjutnya ada how to measure audience engagement. Inti dari komunikasi adalah tujuan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara brand dan target audience. Hubungan umumnya ditunjukkan melalui keterlibatan atau interaksi di mana kedua belah pihak memberikan nilai satu sama lain. Tapi yang kita tahu adalah membangun sebuah hubungan itu tidak dapat kita lakukan dalam satu malam saja. Nah, dengan semakin populernya mode komunikasi online, website-website yang menyediakan kedalaman data yang belum pernah kita miliki atau komunikator miliki sebelumnya. Nah, muncullah masalah baru, di mana masalah ini adalah bagi para komunikator, yaitu mereka harus menentukan metrik apa nih yang paling penting dan cara untuk mereka menerapkan apa hal yang terbaik untuk membuat sebuah keputusan komunikasi. Nah, karena hal itu perusahaan riset pasar Forrester Research menguraikan 4 bidang utama keterlibatan yang mencakup segala hal mulai dari kunjungan ke dalam toko dan aktivitas online hingga sentimentalitas dan loyalitas. Selanjutnya how to measuring engagement, dan ini adalah 4 hal yang disebutkan oleh Forrester Research tentang hal-hal yang 4 bidang yang keterlibatan utamanya mencakup segala hal. Yang pertama ada involvement. Dalam fase kesadaran proses komunikasi, komunikator harus melacak metrik situs, termasuk kunjungan situs, waktu yang dihabiskan, halaman yang dilihat, kata kunci pencarian, dan login situs melalui perangkat lunak seperti Google Analytics. Nah, data-data di atas dapat menjawab 2 pertanyaan kunci nih. Seperti apakah orang dapat menemukan situs Anda dan apakah mereka menghargai kontennya. Kalau misalkan kita dapat melihat kunjungan situs kita menurun, kita dapat memberikan mencari masalah apa yang bermasalah dengan optimisasi dari pencarian situs. Dan kalau misalkan waktu yang dihabiskan di halaman kita atau website kita itu hanya sedikit, mungkin kita dapat menunjukkan konten yang perlu diperbarui lagi dan yang lebih relevan lagi kepada para pencari. Lalu yang kedua ada interaction. Setelah audiens melakukan kontak awal dengan brand, langkah selanjutnya biasanya berupa interaksi. Nah, kita bisa melacak atau berinteraksi mungkin dengan melacak frekuensi komentar atau jumlah komentar, unduhan, serta postingan. Kenapa sih kita harus melakukan hal-hal itu? Karena hal tersebut dapat menentukan seberapa tertarik audiens terhadap brand kita dan kita dapat menyesuaikan komunikasi kepada audiens kita tentang apa yang mereka minati. Nah, yang ketiga ada intimacy. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung tentang pengalaman mereka dengan suatu merek melalui berbagai situs ulasan. Nah, kita dapat menggunakan situs pihak ketiga seperti blog, forum, Twitter, atau Instagram, dan lain sebagainya, atau melalui survei online. Lalu selanjutnya ada influence, melacak ketertarikan merek atau brand, atau kemungkinan audiens menjadi duta brand. Nah, merek ini dapat lebih memahami seberapa kuat reputasi mereka di mata para audiens. Nah, salah satu pendekatan apa sih yang bisa kita lakukan, atau yang salah satu pendekatan nih yang bisa mengukur pengaruh pada influence ini. Salah satunya adalah Net Promoter Score, yang dimana kita memberikan satu pertanyaan kepada audiens, dan audiens akan menjawab atau menanggapi pertanyaan itu mulai mungkin dengan skala 1 sampai 10 atau dengan tanggapan lainnya, sehingga pertanyaan ini akan berfokus pada hal-hal apa aja yang ingin dicapai oleh perusahaan atau brand tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.